pengorbanan yang terhianati. Hei, suamimu sedang tertawa di pelukan wanita lain, sementara kamu seumur hidup hanya akan membersihkan kotoran ibu mertuamu. Suara ibu kandungnya terdengar tajam penuh amarah. Orang tua yang hanya terbaring di pojok kamar itu. Singkirkan dia sekarang juga. Pada akhirnya, sang anak memutuskan untuk mengikuti perintah ibunya. Dan jika Anda menekan tombol subscribe, kami akan menyajikan kisah nyata yang menyentuh dan menarik setiap hari. Kisah hari ini dimulai. Pagi ini, pukul 07.30, Sari mengeluarkan 3 butir pil dari botol obat sambil menghela napas panjang. Ya, hari yang sama, seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang, dimulai lagi. 4 tahun pernikahan, dan sudah 3 tahun ia merawat ibu mertuanya. 3 tahun lalu, ibu mertuanya terserang stroke yang membuat kaki kirinya lumpuh total. Hari-harinya selalu dimulai dengan pil-pil putih ini. Awalnya, Sari berpikir ibu mertuanya akan pulih dalam beberapa bulan. Namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan berkata lain. Fisioterapi, terapi rehabilitasi, segala macam pengobatan telah dicoba, tetapi kaki ibu mertuanya tidak pernah kembali seperti semula. Dan kehidupan Sari pun berubah total sejak saat itu. Menyiapkan obat, memasak, membantu mandi, membantu ke toilet, menemaninya fisioterapi. Satu persatu temannya menjauh, dan ia pun harus berhenti dari pekerjaannya. Ibu, sudah waktunya minum obat, ucap Sari sambil mengetuk pintu kamar. Salam yang diucapkannya berkali-kali dalam sehari. Ya, masuklah. Suara ibu mertuanya dari dalam kamar terdengar lebih serak karena batuk semalaman. Pileknya akhir-akhir ini tak kunjung sembuh, membuat Sari khawatir. Saat pintu terbuka, ibu mertuanya tengah duduk bersandar di tempat tidur, menatap kosong keluar jendela. Posisi yang sama, ekspresi yang sama, setiap hari. Tetapi hari ini ada yang berbeda. Di atas meja di samping tempat tidur, tergeletak ponsel Budi, suaminya. Loh, Mas Budi ketinggalan ponselnya. Sepertinya ia lupa setelah pamit pada ibunya. Notifikasi pesan baru berkedip seperti lampu merah di layar ponsel. Ibu, bagaimana kondisi hari ini? Sari bertanya sambil menyerahkan obat dan air, sapaan rutinnya. Hah, tidak enak. Kaki kananku nyeri lagi, dan bahuku terasa berat seperti batu. Keluh ibu mertuanya sambil menerima obat. Nanti setelah fisioterapi pasti akan lebih baik, Bu. Sari mengucapkan kata-kata penghiburan yang sudah menjadi kebiasaannya, meskipun keduanya tahu bahwa kondisinya tidak akan membaik secara signifikan. Saat itulah, pandangan Sari secara alami tertuju pada ponsel Budi. Beberapa kata dari pratinjau pesan terlihat jelas. Konfirmasi reservasi hotel, Bali Ocean View. Seketika napas Sari terseka. Hotel? Bali? Sari. Minta air lagi. Tenggorokanku kering sekali rasanya. Suara kesal ibu mertuanya menyentak telinganya. Ah, iya, Bu. Sebentar, saya ambilkan. Sari bergegas mengambil gelas kosong, tetapi matanya masih terpaku pada ponsel itu. Ia sedikit membungkuk untuk melihat lebih jelas. Pemesan, Budi Santoso. Pendamping, Diana Sari. Check-in hari ini, 15 Maret pukul 15.00, check-out 11 Maret pukul 11.00, kepala Sari terasa kosong. Nama Diana Sari, ia belum pernah mendengarnya sekalipun. Saat Budi bercerita tentang rekan kerjanya atau acara makan malam kantor, nama itu tidak pernah muncul. Dan yang lebih mengejutkan adalah tanggalnya, 15 hingga 17 Maret. Minggu depan. Budi bilang ia akan ada perjalanan dinas ke Surabaya dan kembali 3 hari kemudian. Katanya ke Surabaya, ternyata ke Bali dengan seorang wanita? Tangan Sari mulai gemetar. Sari, ibu mertuanya berteriak marah. Iya, Bu. Saya ambilkan sekarang. Sari berlari terhuyung-huyung ke dapur. Sambil mengisi gelas dari dispenser, tangannya masih gemetar hingga air tumpah kemana-mana. Diana Sari. Siapa Diana Sari? Pikirannya kacau. Apakah ada orang seperti itu di kantor Budi, karyawan baru? Atau, saat itu, suara Budi dari belakang membuatnya terkejut dan berbalik. Sayang, mau buatkan kopi. Sari hampir saja menjatuhkan gelas air.
Sejak kapan kamu di situ? Baru saya. Kenapa kaget begitu? Budi menatap Sari dengan ekspresi bingung. Sikapnya santai seperti biasa. Tidak apa-apa, hanya sedang sibuk menyiapkan obat ibu. Sorry cepot-cepot mencuri olosan. Oh begitu. Jadi, mau kopi? Iya, nanti setelah aku antar air ini ke ibu. Jawab Sari sambil berbalik membawa gelas air. Saat matanya bertemu dengan Budi, jantungnya berdebar kencang, tidak seperti biasanya. Oh ya, hari ini aku harus berangkat lebih pagi. Ada presentasi penting, kata Budi sambil menggiling biji kopi. Lagi? Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali ya? Jam berapa? Sari bertanya senatural mungkin. Jam 10. Jadi aku harus berangkat jam 8:30. Presentasi di kantor? Iya, terkait proyek baru. Jawaban Budi terdengar lancar. Tetapi bagi Sari sekarang, semua kata-katanya terdengar seperti kebohongan. Dalam perjalanan kembali ke kamar ibu mertuanya, kaki Sari terasa lemas. Ibu, ini airnya. Lama sekali. Aku hampir mati kehausan. Ibu mertuanya mengeluh sambil mengambil gelas. Sari mencoba melirik ponsel Budi lagi, tetapi layarnya sudah mati. Ibu, mau sarapan apa pagi ini? Sari bertanya. Memaksakan diri untuk tetap tenang. Terserah. Toh aku juga tidak bisa merasakan apa-apa. Bagaimana kalau bubur ayam, kesukaan ibu? Tidak mau. Buatkan bubur biasa saja, kata ibu mertuanya dengan nada jengkel. Saat kembali ke dapur, Budi sudah selesai bersiap-siap, lengkap dengan dasinya. Melihatnya, Sari teringat pesan yang tadi dilihatnya, dadanya terasa sesak. Selama 3 tahun ini, apa yang telah kulakukan? Membatalkan semua janji dengan teman, berhenti bekerja, dan mendedikasikan seluruh waktuku untuk merawat ibu mertua. Sementara itu, dia berselingkuh dengan wanita lain sampai ke Bali. Saat itu, Budi menatap Sari dan berkata, aku berangkat. Budi menyandang tasnya dan berjalan ke pintu depan. Iya, hati-hati. Suara Sari bergetar. Sepertinya ponselku tertinggal. Di mana ya? Budi bertanya sambil merogoh sakunya. Jantung Sari serasa berhenti berdetak. Oh, sepertinya di kamar ibu. Benar juga. Tadi pagi aku pamit lalu meninggalkannya di sana. Budi dengan santai masuk ke kamar ibu mertuanya dan mengambil ponselnya. Sari mengamati ekspresi Budi dengan tajam, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Kalau begitu, aku benar-benar berangkat. Mungkin akan pulang telat hari ini. Lembuh lagi? Bukan. Sepertinya akan ada acara makan malam tim setelah presentasi. Itu juga bohong. Sari sekarang meragukan semua kata-kata Budi. Suara pintu depan yang tertutup membuat seisi rumah menjadi sunyi. Sari berdiri di depan kompor, memecahkan telur, tetapi tangannya gemetar hingga kulit telur jatuh ke dalam wajan. Sialan! Sari mengumpat pelan sambil memecahkan telur lagi. Suara telur yang mendesis pun tidak terdengar di telinganya. Pikirannya hanya dipenuhi oleh satu nama itu. Diana Sari. Sambil membalik telur, air mata Sari mulai menggenang. Dari kamar ibu mertuanya, terdengar panggilan lagi. Sari, toilet. Ija, Bu, sebentar lagi. Sari menyeka air matanya, mematikan kompor, dan bergumam, sekarang, apa yang harus aku lakukan? Malam itu, baru lewat pukul 11 malam suara pintu depan terbuka. Sari sedang duduk meringkuk di sofa ruang tengah, menatap kosong ke arah televisi. Sebuah sinetron sedang tayang, tetapi ceritanya sama sekali tidak masuk ke kepalanya. Sudah malam ya? Budi berkata singkat sambil melepas sepatunya di pintu. Bau alkohol yang lebih pekat dari biasanya menusuk hidungnya. Sari bertanya tanpa menoleh. Makan malam di kantor? Jawaban Budi acuh tak acuh. Sambil melepas dasi tanpa benar-benar menatap Sari, ia terlihat begitu cuek. Acara makan tim? Sari bertanya lagi. Oh, iya, saya makan itu. Jawab Budi ambigu sambil berjalan menuju kamar, lalu berhenti. Ibu sudah tidur dari jam 9. Jawab Sari, matanya masih terpaku pada televisi. Budi tidak berkata apa-apa lagi dan masuk ke kamar.
Suara pintu yang tertutup terdengar sangat keras. Sari bangkit dari sofa dan mengambil jas yang dilepas Budi. Di antara bau alkohol, tercium aroma parfum asing. Parfum yang tidak pernah dipakai Budi, aroma yang manis dan feminin. Keesokan paginya, Budi bangun 30 menit lebih awal dari biasanya. Saat Sari sedang menyiapkan sarapan, ia sudah selesai mencuci muka. Mau kopi, kan? Sari bertanya sambil menyiapkan cangkir. Tidak usah, aku minum di mobil saja. Budi melirik jamnya dan buru-buru mengikat dasi. Kenapa pagi sekali? Ada urusan? Ada apa pagi-pagi? Jawaban Budi terdengar ogah-ogahan. Ia bahkan tidak menatap mata Sari. Selesai jam berapa? Entahlah. Bisa jadi telat. Budi mengambil tasnya dan berjalan ke pintu. Telat lagi? Suara Sari terdengar kesal. Banyak pekerjaan, mau bagaimana lagi? Mengertilah, jawab Budi sambil memakai sepatunya. Pintu tertutup dan Sari duduk sendirian di meja makan, menggigit roti panggang yang sudah dingin. Mulutnya kering hingga roti itu sulit ditelan. Bahkan setelah minum susu, rasa hausnya tidak hilang. Waktu makan malam tiba, Budi belum juga pulang. Sari akhirnya makan malam berdua dengan ibu mertuanya. Budi hari ini telat lagi, ya? Ucap ibu mertuanya sambil meletakkan sendoknya dengan keras. Katanya ada acara makan tim, Bu. Sari berbohong. Setiap hari ada acara makan tim? Akhir-akhir ini dia terlalu sering pulang malam. Terdengar nada curiga dalam suara ibu mertuanya. Mungkin karena ada proyek besar, Bu. Proyek atau apapun itu, keluarga tidak boleh diabaikan. Ibu mertuanya menatap Sari tajam. Kamu tidak melakukan kesalahan, kan? Kenapa suamimu semakin malam pulangnya? Seorang istri harus bisa merawat rumah dengan baik agar suami betah di rumah. Kamu tidak tahu itu? Sari menggigit bibirnya. Semua itu terdengar seolah-olah ini adalah kesalahannya. Sari meletakkan sendoknya dan mengangkat kepala. Bukan seperti itu, Bu. Lalu apa? Apa normal pasangan baru menikah seperti ini? Kata-kata ibu mertuanya semakin tajam. Sari tidak tahan lagi dan bangkit dari kursinya. Kalau sudah selesai makan, biar saya bereskan. Ibu mertuamu sedang bicara. Tetapi Sari langsung masuk ke dapur. Malam semakin larut, Budi belum juga kembali. Sari duduk di sofa ruang tengah, menatap jam. Pukul 11, 12, lalu lewat jam 1 dini hari. Budi akhirnya pulang pada pukul 2 pagi. Masih dengan bau alkohol, ia membuka pintu dengan pelan. Sari pura-pura tidak mendengar dan tetap duduk di sofa. Budi melihat Sari, tetapi tidak berkata apa-apa dan langsung masuk ke kamar. Sari duduk sendirian dalam kegelapan. Kata-kata dingin ibu mertuanya dan sikap acuh tak acuh Budi menekan dadanya. Apa salahku? Sari memeluk lututnya dan terisak pelan. Selama 3 tahun ia telah melakukan yang terbaik, tetapi semuanya terasa seperti kesalahannya. Siang hari, bel pintu berbunyi. Sari sedang menyiapkan makan siang untuk ibu mertuanya. Siapa ya? Sari memeriksa interkom. Di layar terlihat wajah ibunya, Sumarni. Ibu? Sari membuka pintu dengan ekspresi terkejut. Tiba-tiba datang tanpa memberitahu, ada apa? Memangnya perlu alasan untuk mengunjungi anak sendiri? Sumarni mengangkat kantong belanjaan di tangannya. Ibu bawakan beberapa lauk. Ayo masuk. Sumarni duduk di sofa dan bertanya. Suamimu sudah berangkat kerja? Iya, sudah ke kantor. Jawab Sari sambil menerima mantel ibunya. Begitu masuk ke ruang tengah, Sumarni menatap wajah Sari lekat-lekat, kantung matanya hitam dan pipinya sangat tirus. Ya Tuhan, kamu kurus sekali. Kenapa jadi begini? Suara Sumarni terdengar tajam. Apa sih, Bu? Biasa saja kok. Sari mengelak sambil berjalan ke dapur. Sini sebentar. Sumarni menarik pergelangan tangan Sari dengan kasar. Sari meringis kesakitan. Aku harus menyapa ibu mertuamu dulu. Sari menunjuk ke arah kamar ibu mertuanya. Oh, baiklah. Sumarni mengangguk dan berjalan ke kamar ibu mertuanya. Permisi, Besan. Selamat siang. Sumarni menyapa dengan suara ceria saat membuka pintu. Oh, astaga. Besan datang. Silakan masuk,
silakan. Terdengar suara ramah ibu mertuanya. Sumarni masuk ke kamar dan berbasa-basi sebentar dengan ibu mertuanya. Namun, percakapan mereka tidak berlangsung lama. Sepertinya Sari terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Sumarni membuka percakapan dengan hati-hati. Ibu mertuanya terdiam sejenak, lalu menghela napas, "Saya juga khawatir. Akhir-akhir ini dia aneh sekali," jawab ibu mertuanya dengan suara pelan. Sumarni merasa tidak senang dengan respons dingin besannya, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Setelah pamit dengan sopan, ia keluar dari kamar. Di ruang tengah, Sumarni menyuruh Sari duduk di sofa. "Sekarang, jujurlah. Ada apa?" Suara Sumarni terdengar langsung ke intinya. "Tidak ada apa-apa, Bu." Sari menggelengkan kepala. "Jangan bohong, ibu ini ibumu. Melihat kondisimu saja ibu sudah tahu." Sumarni mengguncang bahu Sari. Sari terdiam cukup lama. Ia hanya menggigit bibir sambil menatap lantai. Sepertinya Mas Budi punya wanita lain. Saat Sari akhirnya membuka mulut, wajah Sumarni menegang. "Apa? Beraninya bajingan itu?" "Ibu, kecilkan suaranya." Sari buru-buru menenangkan ibunya. "Kamu yakin? Aku melihat bukti reservasi hotel. Dipesan bersama wanita lain." Suara Sari bergetar. Sumarni mengepalkan tangannya dan menggeretakkan giginya. "Dasar anjing gila. Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus berbuat apa," ungkap Sari sambil menunduk. Sumarni melirik ke arah kamar ibu mertuanya, lalu merendahkan suaranya. "Dengarkan ibu baik-baik. Kalau kamu terus hidup seperti ini, hidupmu akan hancur." Sumarni menggenggam tangan Sari erat. "Ibu membesarkanmu susah payah. Sampai kapan kamu mau hidup bodoh seperti ini? Tapi Bu, mengurus mertua, sementara suami selingkuh. Kamu hanya jadi pembantu di rumah ini. Apa ini kehidupan yang kamu inginkan?" Suara Sumarni terdengar penuh amarah. "Memangnya apa yang bisa saya lakukan?" ucap Sari dengan mata berkaca-kaca. Sumarni menatap tajam ke arah kamar ibu mertuanya lagi, lalu mendekat ke Sari. "Sari, orang tua yang terbaring di pojok kamar itu, beban sialan itu. Buang saja dia," bisik Sumarni. "Apa maksud ibu?" "Maksudku, ibu tidak mau lagi melihat hidupmu hancur karena perasaan kasihan yang tidak berguna itu." Tatapan mata Sumarni berubah menjadi dingin. Sari menatap ibunya, secara naluriah ia mundur. Kata-kata ibunya terasa sangat menakutkan. "Ibu, jangan bicara yang menakutkan seperti itu." "Menakutkan? Ini kenyataan. Kenapa hanya kamu yang tidak sadar?" Sumarni mencengkeram bahu Sari. "Suamimu sedang bersenang-senang dengan wanita entah berantah, dan kamu mau menghabiskan sisa hidupmu membersihkan kotorannya, menyuapinya makan? Apa itu rencanamu?" "Ibu," kata-kata Sumarni semakin kasar. "Coba pikirkan baik-baik. Masa mudamu membusuk di sini. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri neraka ini." Sari tidak bisa menjawab. Sumarni menatap wajah Sari dan berkata, "Apapun pilihanmu, ibu akan mendukungmu. Akhiri hidup menyedihkan ini dengan tanganmu sendiri." Tanpa sadar, Sari merasakan pikiran gelap merayap dari lubuk hatinya. Sumarni tidak melewatkan perubahan ekspresi Sari. Seberkas cahaya aneh melintas di matanya, dan ia segera mengambil tasnya dan berdiri. Lauknya sudah ibu taruh di kulkas. "Ibu pulang dulu." "Sudah mau pulang?" "Iya. Kamu butuh waktu untuk menemukan jawabanmu sendiri." Sumarni mengelus kepala Sari. "Pikirkan baik-baik kata-kata ibu, kalau kamu terus seperti ini, hanya kamu yang rugi." Sari mengantar ibunya sampai ke pintu depan. Setelah pintu tertutup, Sari tidak bergerak dari tempatnya untuk waktu yang lama. Kalau saja orang tua itu tidak ada. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya. Pandangan Sari berhenti di depan pintu kamar ibu mertuanya. Di dalam hatinya, benih yang berbahaya dan gelap mulai berakar. Sari duduk di meja sudut sebuah kafe, menunggu seseorang. Ia tiba 10 menit lebih awal, tetapi penantian itu terasa begitu lama, ia menggigiti kukunya dengan cemas. Sari, Rina, temannya, melambaikan tangan dari pintu masuk kafe.
Rina adalah rekan kerja Budi dan juga teman kuliah Sari. Rina, terima kasih banyak. Pasti sibuk ya? Sari berdiri untuk menyambutnya. Apa-apaan sih? Duduk. Rina meletakkan tasnya di kursi dan menatap wajah Sari dengan seksama. Hei, kenapa wajahmu begini, pucat sekali? Hanya sedikit lelah akhir-akhir ini. Astaga. Kita pesan minum dulu, baru bicara. Mau minum apa? Aku yang traktir. Tidak usah, biar aku saya. Sari hendak berdiri, tetapi Rina menahannya. Sudah, diam saja di situ. Dengan kondisi begini, mau pesan apa? Rina pergi ke konter dan memesan 2 cangkir americano. Nih, minum. Rina meletakkan kopi di depan Sari. Jadi, kenapa kamu mendadak ingin bertemu? Suaramu di telepon terdengar tidak baik. Tangan Sari yang memegang cangkir kopi bergetar. Setelah ragu sejenak, ia mulai berbicara dengan hati-hati. Rina, ada yang ingin aku tanyakan tentang Mas Budi. Budi, kenapa? Ada masalah? Di kantor. Apa ada gosip aneh? Suara Sari bergetar. Rina meletakkan cangkir kopinya dan menatap lurus ke arah Sari. Hei, Sari. Kamu tahu sesuatu, kan? Hanya saja. Akhir-akhir ini Mas Budi. Aneh sekali. Aneh bagaimana? Coba ceritakan. Suara Rina menjadi tegas. Setiap hari pulang malam, akhir pekan juga keluar. Dan di bajunya ada bau parfum wanita. Sari tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Rina menghela napas. Sialan. Jadi benar ya? Rina mengumpat sambil memegang kepalanya. Apa yang benar? Sari, maafkan aku. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Rina melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. Sepertinya Mas Budi menjalin hubungan dengan wanita bernama Diana. Wajah Sari memucat. Kamu yakin? Aku beberapa kali melihat mereka bersama, tapi kupikir hanya urusan pekerjaan. Tapi kemudian mulai terdengar gosip di mana-mana. Ucap Rina dengan suara penuh amarah. Sudah berapa lama? Gosipnya sudah beredar lebih dari 6 bulan. Aku juga awalnya mengira hanya pertemuan bisnis, ternyata bukan. Rina mengepalkan tangannya. Lalu sekarang bagaimana? Sepertinya mereka semakin sering terlihat bersama. Katanya mereka juga sering pergi dinas bersama. Mendengar kata-kata Rina, hati Sari hancur berkeping-keping. Wanita itu. Orang seperti apa dia? Diana. Manajer tim pemasaran. Orangnya sangat ambisius. Rina berdekak. Ambisius bagaimana? Dia tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk sukses. Sebelum dengan Mas Budi, ada juga gosip dia bermain dengan pria beristri, tapi itu aku tidak tahu pasti. Sepertinya karena Mas Budi punya posisi bagus di kantor, dia menempel padanya. Ucap Rina dengan nada curiga. Maafkan aku, Sari. Seharusnya aku bilang dari awal, tapi karena aku juga tidak yakin, aku tidak berani bicara. Tidak apa-apa, Rina. Sari menggelengkan kepala, tetapi suaranya bergetar hebat. Apanya yang tidak apa-apa? Jangan menangis di sini. Rina memberikan tisu pada Sari. Sari, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Ucap Sari sambil memegang kepalanya. Karena ibu mertuaku sakit, aku tidak bisa berpikir jernih. Ah, benar juga. Ada masalah ibu mertuamu. Ekspresi Rina menjadi rumit. Itu masalah terbesarnya. Aku tidak bisa meninggalkan ibu sendirian. Sial, benar-benar buntu. Rina memukul meja. Rina, aku pamit dulu ya. Maaf sudah merepotkanmu hari ini, dan terima kasih banyak. Sari berdiri. Sudah mau pulang? Iya, harus pulang. Menyiapkan makan malam untuk ibu. Baiklah. Sari, yang kuat ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Mengerti? Rina memeluk Sari erat. Dalam perjalanan pulang, Sari berjalan terhuyung-huyung, pikirannya kosong. Saat itu, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia membuka pesan itu dan sebuah foto muncul. Foto Budi bersama seorang wanita asing. Budi merangkul pinggang wanita itu, dan keduanya tersenyum bahagia.
Sari berhenti di tengah jalan. Tangan yang memegang ponsel bergetar hebat. Sebuah pesan lain masuk. Bagaimana? Serasi, kan? Kami sangat cocok, bukan? Tertanda, Diana. Dan pesan lainnya menyusul. Mas Budi bilang, dia khawatir kalau istrinya di rumah akan curiga. Jadi, sepertinya lebih baik saya beritahu langsung saja. Sekarang, mari selesaikan semuanya dengan bersih. Membaca pesan itu, Sari langsung terduduk di tempat. Harga dirinya yang tersisa hancur lebur. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan cemas, tetapi Sari tidak merasakan apa-apa. Semuanya terasa telah berakhir. Malam itu pukul 11, Sari berdiri di depan kamar ibu mertuanya. Dari dalam kamar, terdengar suara napas yang teratur. Seberkas cahaya kecil dari celah pintu terbaring panjang di lantai. Sari perlahan meletakkan tangannya di gagang pintu. Sensasi logam dingin terasa di telapak tangannya. Ia ragu sejenak, lalu menarik tangannya kembali. Kembali ke ruang tengah, Sari terduduk di sofa dan memeluk lututnya. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Suara Sari menggema hampa di ruang tengah yang kosong. Ia mengeluarkan ponselnya lagi dan menatap foto yang dikirim Diana. Di wajah Budi, terpancar senyum bahagia yang belum pernah ia tunjukkan pada Sari. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali Budi menatapnya dengan ekspresi seperti itu. Ia membaca kembali pesan terakhir. Sekarang, mari selesaikan semuanya dengan bersih. Kata selesaikan menusuk hati Sari seperti pisau. Dirinya kini telah menjadi sesuatu yang harus diselesaikan. Kata-kata Rina kembali terngiang. Gosipnya sudah beredar lebih dari 6 bulan. Wajah Sari terasa panas. Memikirkan bagaimana wanita itu memandangnya, ia merasa tidak tahan. Istri bodoh itu. Wanita payah yang tidak sadar suaminya selingkuh selama 6 bulan. Saat itu, kata-kata ibunya, Sumarni, kembali berbisik di telinganya, hanya ada satu cara untuk mengakhiri neraka ini. Sari menggelengkan kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak berpikir seperti itu. Namun, di sisi lain, amarahnya memuncak. Selama Sari berjuang merawat ibu mertuanya, Budi dengan bebas menghabiskan waktu dengan wanita lain. Bahkan, wanita itu mengejeknya. Sari mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangan, terasa sakit, tetapi rasa sakit itu justru menjernihkan pikirannya. Saat itu, terdengar suara batuk pelan dari kamar ibu mertuanya. Sari terkejut dan bergegas masuk. Ibu, apa ada yang tidak nyaman? Sari. Tenggorokan kuos. Minta air. Ucap ibu mertuanya sambil berusaha bangkit dari tempat tidur. Iya, Bu. Sebentar saya ambilkan. Sari mengambilkan air dari dapur dan menyerahkannya. Ini, Bu. Minum pelan-pelan. Setelah minum, ibu mertuanya meletakkan gelas dan menatap Sari tajam. Kamu. Kenapa belum tidur malam-malam begini? Hanya. Tidak bisa tidur, Bu. Jawab Sari sambil duduk di samping tempat tidur. Ibu mertuanya menatap Sari sejenak, lalu berkata dengan tajam, wajahmu kenapa? Ada masalah? Tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja. Jawab Sari sambil menunduk. Apanya yang baik-baik saja? Tingkah lakumu akhir-akhir ini kacau sekali. Suara ibu mertuanya terdengar dingin. Maaf, Bu. Budi belum pulang lagi, ya? Selalu begini. Pekerjaan kantor sedang sibuk, Bu. Sibuk? Lalu untuk apa menikah? Hanya untuk menikah lalu tidak peduli? Kata-kata ibu mertuanya menusuk hati Sari. Bukan begitu, Bu. Bukan begitu bagaimana? Aku terbaring seperti ini, tentu saja Budi jadi malas pulang ke rumah. Ibu mertuanya menghela napas. Ibu. Tentu saja. Pasangan muda pasti kesal karena ada orang tua lumpuh di rumah. Mendengar kata-kata ibu mertuanya, Sari kehilangan kata-kata. Keluarlah. Untuk apa kamu di sini malam-malam begini di depan kamarku? Ucap ibu mertuanya tanpa menatap Sari. Sari tidak bisa berkata apa-apa dan keluar dari kamar. Kembali ke ruang tengah, ia menatap keluar jendela. Awan menutupi bulan, lalu menyingkapnya kembali. Duduk di sofa, ia menatap ponselnya lagi. Meskipun ia telah menghapus foto dan pesan dari Diana,
semua itu tidak bisa terhapus dari pikirannya. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Budi masih belum pulang. Mungkin saat ini ia sedang bersama wanita itu. Sari bangkit lagi dan berjalan ke depan kamar ibu mertuanya. Kali ini, ia memegang gagang pintu lebih lama. Kamar itu kembali sunyi. Hanya suara napas teratur ibu mertuanya yang terdengar. "Sayang, sedang apa? Belum tidur?" Budi, yang baru saja masuk, bertanya saat melihat Sari berdiri di depan kamar ibunya. Bau alkoholnya pekat, tetapi ekspresinya tidak jauh berbeda dari biasanya. "Oh, tadi aku dengar suara ibu batuk," jawab Sari dengan suara gemetar. "Oh ya, apa beliau baik-baik saja?" Budi membuka sedikit pintu kamar ibunya. "Sepertinya sudah tidur." "Tadi batuk ya?" "Sepertinya sudah tidak apa-apa. Ayo kita tidur." Budi menepuk pundak Sari dengan ringan, tetapi Sari tidak bergerak dari tempatnya. "Kenapa? Ada masalah?" Budi menatap wajah Sari. "Tidak apa-apa, hanya..." Sari tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Kamu aneh akhir-akhir ini." "Ada apa?" Suara Budi terdengar khawatir. "Aku hanya lelah." "Kalau lelah, seharusnya tidur lebih awal, bukan berdiri di sini," ucap Budi sambil melirik jam. Sari tidak menjawab, hanya mengangguk. "Ayo, besok pasti sibuk lagi." Budi memegang tangan Sari dan membawanya ke kamar tidur. Tetapi langkah Sari terasa sangat berat. Berbaring di tempat tidur, ia tidak bisa tidur. Sari menatap langit-langit dan berpikir. Foto dan pesan yang dikirim Diana, kata-kata dingin ibu mertuanya, nasihat tajam ibunya. Semuanya menekan Sari sekaligus. Budi sudah tertidur pulas, mendengkur keras. Sari membenci Budi yang bisa tidur begitu nyenyak. Sari perlahan membalikkan badan, memunggunginya. Di dalam selimut, ia mengepalkan kedua tangannya. Meskipun ia mencoba memejamkan mata, bayangan hitam yang menyebar di bawah kelopak matanya tidak mau hilang. "Aku harus membuat keputusan. Agar aku bisa bertahan hidup." Sebuah tekad yang gelap dan kuat mengendap di hatinya, seperti batu di dasar air. Dan Sari tahu. Besok siang, tekad itu mungkin akhirnya akan menjadi kenyataan. Keesokan paginya, Sari sedang menyiapkan sarapan untuk ibu mertuanya. Budi belum bangun. Hari ini adalah hari libur, jadi semalam ia minum sampai larut. Saat itu, ponsel Budi berdering. "Halo?" Sari berhenti di depan pintu kamar, mendengarkan. "Ah, Diana, pagi sekali." Jantung Sari serasa berhenti berdetak. "Iya. Sepertinya begitu. Semalam dia bertingkah aneh." Budi langsung terbangun. "Apa?" Secepat itu menyuruhku menyelesaikannya? Seluruh tubuh Sari membeku. "Itu. Tapi bagaimana? Panti jompo? Aku tidak pernah berpikir begitu." Sari menahan napas. "Memang kita akan bebas, tapi..." "Baiklah. Kalau begitu, dalam minggu ini, iya, lebih baik diselesaikan cepat." "Oke, aku mengerti. Nanti kita bicarakan lagi." Telepon ditutup. "Oh." Budi terkejut melihat Sari di depan pintu. Sejak kapan kamu di situ?" Bel teleponnya terus berbunyi, "Aku mau membangunkanmu," ucap Sari senatural mungkin. "Oh maaf, siapa tadi?" "Rekan kerja. Urusan mendadak." Budi mencari alasan. "Sarapan sudah siap, ayo makan." Sari berjalan ke dapur dan mengepalkan tangannya. "Kirim ke panti jompo, dan kita akan bebas. Selesaikan cepat dalam minggu ini." Bagi Budi dan Diana, ibu mertuanya hanyalah beban yang harus disingkirkan. Ibu mertua yang selama 3 tahun ini dirawat Sari dengan pengorbanan, mereka ingin membuangnya begitu saja. "Kalau begitu, aku juga." Sari bergumam pelan. Jika Budi bisa begitu mudahnya menyerah pada ibunya, Sari juga bisa. Bahkan, ia bisa memberikan kejutan yang lebih besar pada Budi. Jika ibu mertuanya menghilang, bagaimana perasaan Budi? Dan jika semua terjadi dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang ia rencanakan? Sebuah senyum dingin tersungging di bibir Sari. Pukul 3 sore. Sari berdiri di depan pintu kamar ibu mertuanya. Di tangannya ada mantel dan selimut lutut milik ibu mertuanya. "Ibu, cuacanya bagus. Mau keluar sebentar?" ucap Sari sambil membuka pintu.
Ibu mertuanya sedang duduk di dekat jendela, menatap keluar. Keluar? Tumben sekali. Menghirup udara segar, jalan-jalan, Bu. Sari mendorong kursi roda masuk. Malas di sini saja. Jawab ibu mertuanya acuh tak acuh. Sebentar saja, Bu. Pasti bosan kan di rumah terus. Apanya yang bosan? Keluar juga mau apa? Ucap ibu mertuanya kesal. Tapi sepertinya lebih baik menghirup udara segar, Bu. Sari membujuk dengan hati-hati. Aduh, merepotkan sekali. Memangnya harus keluar? Iya, Bu. Ayo keluar sebentar. Ada nada paksaan dalam suara Sari. Ibu mertuanya menatap Sari sekali, lalu dengan enggan mengangguk. Baiklah, baiklah. Kalau kamu memaksa, ya sudah. Sari membantu ibu mertuanya duduk di kursi roda dan memakaikan mantelnya, tangannya bergetar halus. Kita mau kemana? Tanya ibu mertuanya. Ke tempat yang tenang, Bu. Jawab Sari sambil memegang gagang kursi roda. Saat keluar dari pintu depan, angin sejuk berhembus. Ibu mertuanya menarik napas dalam-dalam. Ternyata keluar memang sejuk juga ya. Iya, kan? Pasti bosan di rumah terus. Sari mendorong kursi roda. Mereka meninggalkan jalan besar dan masuk ke sebuah gang kecil, tempat yang jarang dilalui orang. Hei Sari, kita mau kemana ini? Ibu mertuanya menoleh dan bertanya. Sebentar lagi, Bu. Ada tempat yang bagus. Suara Sari terdengar aneh. Tempat bagus? Apanya yang bagus di sini? Ibu mertuanya melihat sekeliling. Gang itu semakin sempit. Dinding-dinding tua berjejer di kedua sisi, dan tidak ada seorang pun terlihat. Sari menghentikan langkahnya. Ini adalah jalan buntu. Ini di mana? Kenapa kita ke sini? Tanya ibu mertuanya dengan suara cemas. Sari tidak menjawab. Ia hanya menggenggam erat gagang kursi roda. Sari, jawab, kenapa kamu diam saya? Ibu mertuanya memanggil lagi. Sari perlahan melepaskan tangannya dari gagang. Dari dalam dadanya, terdengar suara sesuatu yang robek. Ibu. Sari bergumam pelan. Hah? Apa? Kenapa kamu? Ibu mertuanya mencoba menoleh. Maafkan saya. Sari berbalik dan mulai berjalan keluar dari gang. Hei Sari. Kamu mau kemana? Suara ibu mertuanya terdengar dari belakang. Sari. Jangan tinggalkan aku di sini. Kamu mau kemana? Suara ibu mertuanya semakin keras. Sari mulai berlari. Napasnya terengah-engah, kakinya lemas. Jantungnya berdebar kencang, dan kakinya terasa seberat timah. Sari, Sari, bawa aku. Jeritan ibu mertuanya membentur dinding-dinding gang, menggema berkali-kali lipat. Sari ingin menoleh ke belakang, tetapi tidak bisa. Baru setelah sampai di jalan besar, ia berhasil berhenti. Ia bersandar di tiang listrik, terengah-engah. Langit cerah tanpa awan, sinar matahari menyilaukan, tetapi hatinya sedingin es. Sekarang, sudah berakhir. Satu kata itu keluar dari bibirnya yang kaku. Tetapi di telinganya, suara ibu mertuanya terus menggema. Sari, kembalilah. Jalan pulang terasa seperti terowongan tanpa ujung. Di setiap langkahnya, suara itu menempel seperti bayangan. Sesampainya di depan apartemen, lututnya terasa lemas. Di cermin lift, wajah Sari seperti patung gips tanpa kehidupan. Saat membuka pintu depan, rumah yang sunyi terasa asing. Begitu ia terduduk di lantai ruang tengah, suara roda kursi roda yang menggesek kerikil terus terngiang. Sari menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Telapak tangannya perlahan basah. Apa yang telah kulakukan? Satu kalimat itu buyar bersama napasnya yang terisak. Jalan untuk kembali sudah tidak ada lagi. Sari tetap duduk di lantai ruang tengah, tidak bisa bangkit. Matahari terbenam dan kegelapan turun, tetapi ia tidak berani menyalakan lampu. Hanya cahaya lampu jalan yang samar-samar masuk melalui jendela. Di telinganya, suara roda kursi roda yang menggesek kerikil dan suara ibu mertuanya yang memanggilnya terus berputar. Ia memeluk lututnya, meringkuk, dadanya terasa semakin sesak. Hanya suara detik jam yang menggema di rumah yang sunyi. Tik, tok, tik, tok. Waktu seolah berhenti. Sari memeriksa ponselnya dengan tangan gemetar.
Tidak ada pesan dari Budi. Tidak ada telepon yang menanyakan ibu mertuanya. Dia belum tahu. Sebuah suara lirih bergema di dalam hatinya. Saat itu terdengar suara air dari dapur. Tetes. 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 Sari terkejut dan menoleh. Apa aku tidak menutup keran dengan benar? Pikirnya. Ia bangkit terhuyung-huyung dan pergi ke dapur. Keran air sudah tertutup rapat. Tetapi suara tetesan air terus terdengar. Halusinasi pendengaran di kepalanya. Apa aku mulai gila? Sari bergumam pelan. Ia mencoba mengambil air dari kulkas, tetapi tangannya gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan gelas. Setelah berhasil minum seteguk air, ia kembali ke ruang tengah. Tanpa sadar, ia duduk di sofa tempat ibu mertuanya biasa duduk. Dari bantal sofa, terasa seolah-olah kehangatan tubuh ibu mertuanya masih tertinggal. "Ah!" Sari berteriak dan langsung bangkit. Ia menatap keluar jendela. Kegelapan telah menyelimuti. Memikirkan ibu mertuanya sendirian kedinginan di suatu tempat di gang itu, hatinya terasa seperti diiris-iris. Tidak, berhenti berpikir. Sari menjambak rambutnya sendiri dan berteriak. Tetapi pikirannya hanya dipenuhi oleh ibu mertuanya. Apa selimut lututnya terpasang dengan baik, dia tidak membawa obatnya. "Sari, kembalilah." Suara ibu mertuanya kembali terngiang di telinganya. Sari menutup kedua telinganya dengan tangan. "Hentikan! Hentikan!" Saat itu, terdengar suara kunci pintu digital dari pintu depan. Bip 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 bip. Seluruh tubuh Sari membeku. Budi sudah pulang. Jauh lebih awal dari biasanya. "Loh, kenapa gelap begini? Tidak ada orang di rumah?" Budi berteriak dari pintu depan. Sari bergegas menekan saklar lampu ruang tengah. Cahaya yang tiba-tiba terang membuat matanya perih. "Kenapa tidak menyalakan lampu?" Budi masuk ke ruang tengah dan menatap Sari dengan aneh. "Oh, aku lupa menyalakannya," jawab Sari dengan canggung. "Ibu mana?" Pandangan Budi mengarah ke kamar ibu mertuanya. Jantung Sari berdebar kencang. Tenggorokannya kering hingga suaranya tidak bisa keluar dengan baik. "Jalan-jalan. Keluar. Jalan-jalan. Jam segini?" Budi melirik jam dan mengerutkan kening. "Sudah hampir jam 8. Sebentar lagi Huga pulang." Suara Sari bergetar. Budi mengamati ekspresi Sari dengan seksama. Tatapannya penuh curiga. "Pergi dengan siapa?" Sendirian." "Sendirian?" Dengan satu kaki yang tidak bisa digerakkan, naik kursi roda, sendirian? Suara Budi menjadi tajam. "Ibu ingin sekali keluar, jadi." Sari menjawab dengan terbata-bata. "Kemana?" "Hanya keliling kompleks." "Keliling kompleks sendirian? Kamu tidak sedang berbohong, kan?" Budi melangkah mendekati Sari. Sari tidak bisa menjawab. Bibirnya hanya bergetar. Budi berjalan cepat ke kamar ibu mertuanya. Ia menyalakan lampu dan memeriksa seisi kamar dengan teliti. Jangan-jangan ibu keluar tanpa minum obat? Budi keluar sambil membawa botol obat. Di dalamnya, obat yang seharusnya diminum malam ini masih utuh. "Ini apa? Ibu keluar tanpa minum obat?" Suara Budi bercampur amarah. Katanya hanya sebentar." "Sebentar? Sampai selarut ini belum pulang?" Budi berteriak. "Sebenarnya ibu pergi kemana?" Sari tidak menjawab dan lari ke dapur, tetapi Budi langsung mengikutinya. "Jawab. Katakan di mana ibu." Aku juga tidak tahu." Sari menangis dan berteriak. Budi menatap Sari lekat-lekat. Tatapannya penuh curiga dan amarah. "Kamu menyembunyikan sesuatu, kan?" "Tidak." "Lalu kenapa kamu sepanik gini?" Budi mencengkeram bahu Sari. "Lepaskan." Sari menepis tangan Budi dan berlari ke kamarnya. Ia membanting pintu dan menguncinya. "Cepat buka pintunya." Budi menggedor pintu. "Tidak mau." Sari berteriak sambil merebahkan diri di tempat tidur. Dari luar, terdengar suara Budi menggeledah rumah, mencari ibu mertuanya. Ibu." Suara jeritan Budi menggema di seluruh rumah. Sari membenamkan wajahnya di bantal. Air mata dan ingus bercampur menjadi satu. Apa yang telah kulakukan?" Sari terisak. Dari luar,
Terdengar suara Budi menekan bel tetangga, mencari ibu mertuanya. Dada Sari terasa hancur, dan napasnya semakin sesak. Semuanya telah sampai pada titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Keesokan paginya pukul 6, bel pintu berbunyi tajam. Sari, yang tidak tidur semalaman, masih meringkuk di sofa. Budi bergegas ke pintu dan membukanya. 2 orang berseragam polisi berdiri di sana. Dengan Bapak Budi Santoso? Seorang polisi muda bertanya sambil menunjukkan kartu identitasnya. Iya, benar. Silakan masuk. Saya yang melapor. Budi telah melaporkan hilangnya ibunya. Melihat kedatangan polisi, punggung Sari terasa dingin. Napasnya sesak, tetapi ia harus berpura-pura tenang. Budi mempersilakan polisi masuk ke ruang tengah. Sejak kapan ibu Anda tidak ada di rumah? Seorang polisi yang lebih tua bertanya sambil mengeluarkan buku catatan. Sejak kemarin sore sekitar jam 3. Jawab Budi. Tolong sebutkan usia dan ciri-ciri fisik orang yang hilang. Usia 70 tahun, 3 tahun lalu terserang stroke yang menyebabkan kelumpuhan pada bagian bawah tubuh sebelah kiri. Apakah ada obat yang rutin diminum atau penyakit bawaan? Iya, beliau minum obat tekanan darah dan pencegah stroke kambuh. Tidak boleh terlewat sehari pun. Suara Budi terdengar khawatir. Polisi itu menatap Sari. Apakah Nyonya mendengar sesuatu? Sari dengan susah payah bangkit. Kakinya lemas hingga terhuyung. Katanya mau jalan-jalan. Jawab Sari dengan suara gemetar. Jalan-jalan sendirian? Iya, dengan kursi roda sendirian. Alis polisi muda itu terangkat. Iya, Bu. Ibu saya masih bisa menggerakkan kursi rodanya sendiri. Kekuatan tangannya masih bagus. Sari buru-buru menjelaskan. Budi masih menatap Sari tanpa berkedip. Secara spesifik, beliau bilang mau kemana? Hanya keliling kompleks. Suara Sari semakin pelan. Apakah beliau biasa keluar sendirian? Tidak, ini pertama kalinya. Budi yang menjawab. Katanya ini pertama kali. Kenapa Anda biarkan beliau pergi sendirian? Pertanyaan yang tajam. Ibu sangat memaksa, saya tidak bisa melarangnya. Biasanya anggota keluarga akan menemani, bukan? Saya sudah mau menemaninya, tapi beliau bersikeras ingin pergi sendiri. Sari melanjutkan kebohongannya. Para polisi saling bertatapan singkat. Apakah ada pertengkaran atau konflik dalam keluarga? Tidak, sama sekali tidak. Jawab Budi dengan tegas. Tetapi pandangan polisi itu kembali ke Sari. Nyonya, bagaimana hubungan Anda dengan ibu mertua? Baik. Jawab Sari terbata-bata. Baik dalam bentuk lampau? Pertanyaan polisi itu tajam. Tidak, maksud saya baik. Sampai sekarang. Bibir Sari terasa kering. Lalu kenapa Anda hanya melihat ibu mertua Anda pergi sendirian? Mungkin. Karena sedang sibuk dengan pekerjaan rumah jadi tidak melihat. Budi ikut menimpali. Baiklah. Kami akan memulai pencarian di sekitar sini. Jika ada kabar, segera hubungi kami. Baik, Pak. Setelah polisi pergi, Budi menutup pintu dan perlahan mendekati Sari. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, kan? Suaranya pelan tapi dingin. Aku tidak tahu. Sari menghindari tatapannya. Tidak tahu? Kamu bilang tidak tahu? Budi mencengkram bahu Sari. Ibu bersikeras mau pergi sendiri. Bagaimana aku bisa melarangnya? Seharusnya kamu ikuti. Aku sudah mau mengikutinya, tapi beliau tidak mau. Tidak mau? Kenapa? Katanya ingin sendiri. Merasa jenuh. Jadi kamu biarkan saja? Suara Budi meninggi. Memangnya aku harus bagaimana? Tidak mungkin aku paksakan? Aku juga sedih. Kata-kata Sari bohong, tetapi suaranya terdengar meyakinkan. Budi menyipitkan matanya. Benarkah? Benar. Aku juga khawatir setengah mati. Sari menepis tangan Budi dan pergi ke dapur. Budi menatap Sari sejenak, lalu mengepalkan tangannya. Sialan. Budi memukul dinding dan masuk ke kamarnya. Sari bersandar di wastafel dapur. Napasnya terengah-engah. Seteguk air dingin tidak bisa menghilangkan dahaga di tenggorokannya. Sekarang bagaimana, kalau polisi mulai menyelidik? Pikiran Sari kacau. Pukul 2 siang, Ibu Parmi, tetangga lantai bawah, menekan bel rumah Sari. Saat pintu terbuka,
Ibu Parmi berdiri dengan wajah cemas yang terlihat di antara kerutan wajahnya. Sari, sudah ada kabar tentang ibumu? Belum, Bu. Suara Sari terdengar lemas. Aduh, gawat ini. Boleh ibu masuk? Silakan, Bu. Sari mempersilakan Ibu Parmi masuk ke ruang tengah. Tadi polisi bolak-balik ke sini, ucap Ibu Parmi sambil duduk di sofa. Iya, tadi pagi mereka datang. Tapi begini, Sari. Ibu Parmi melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. Bu Ningsih bilang dia melihat sesuatu yang aneh. Jantung Sari mulai berdebar. Apa katanya, Bu? Kata Bu Ningsih, kemarin sore ada sebuah mobil yang parkir lama di gang itu. Lama? Iya, lebih dari 1 jam. Mesinnya tidak dimatikan, terus menyala. Sepertinya ada orang di dalam, seperti sedang menunggu sesuatu. Pandangan Ibu Parmi menatap tajam wajah Sari. Sekitar jam berapa itu, Bu? Sekitar jam 7 malam. Waktu itu dia sedang jalan-jalan setelah makan malam. Sari menelan ludah. Saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Saat Sari membuka pintu, Ibu Ida, pemilik warung makan di ujung gang, berdiri terengah-engah. Sari, ada apa, Bu? CCTV warungku. Mungkin ibu mertuamu terekam di sana. Wajah Sari seketika menegang. CCTV? Iya, aku pasang di depan warung. Ini harus segera ditunjukkan ke polisi. Saat Ibu Ida mengeluarkan ponselnya, Sari buru-buru menahannya. Tunggu sebentar, Bu. Kenapa? Harus cepat dilaporkan. Biar kita periksa dulu saya. Suara Sari bergetar. Ibu Parmi, yang mendengar percakapan dari ruang tengah, mendekat. Ada apa ini? CCTV-nya mungkin merekam ibu mertuanya Sari. Ucap Ibu Ida dengan bersemangat. Kalau begitu harus segera dilihat. Ayo. Ibu Parmi langsung berdiri. Ayo kita pergi. Sari hendak ikut. Saya ikut. Tidak usah. Kamu tunggu di sini. Siapa tahu ibumu pulang. Ibu Ida melambaikan tangan. Iya, biar kami yang periksa dan kabari. Setelah keduanya pergi, Sari menutup pintu dan bersandar di dinding. Kakinya lemas, dan ia terduduk di lantai. 30 menit kemudian, Ibu Ida kembali sambil berlari membawa ponselnya. Sari, hibau. Ada apa, Bu? Aku sudah periksa CCTV-nya, dan benar-benar terekam. Jantung Sari serasa copot. Ibu mertuamu terekam sedang di kursi roda. Begitu ya. Tapi anehnya, beliau sendirian. Tidak terlihat ada yang mendorong. Sari menghela napas lega. Berarti beliau benar-benar pergi sendiri ya? Entah pergi sendiri atau tidak, tapi di CCTV gang itu, beliau sendirian. Dan ada yang lebih aneh lagi. Ibu Ida mendekat ke Sari. 20 menit kemudian, terekam seseorang lari keluar dari gang itu. Seluruh tubuh Sari membeku. Lari keluar? Iya, pakai hoodie. Wajahnya tidak terlihat, tapi sepertinya perempuan muda. Oh, begitu. Aneh sekali kan? Aku harus segera lapor polisi. Ibu Ida mulai menelepon 112. Sari tidak bisa mencegahnya lagi. Pukul 6 sore, saat Budi pulang, sebuah mobil polisi sudah terparkir di depan gedung. Sari melihat pemandangan itu dari jendela, seluruh tubuhnya gemetar. Saat itu, ponsel Sari berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Halo, dengan Ibu Sari? Saya Diana. Suara wanita asing. Diana. Setelah menyapa, ia langsung melanjutkan. Anda hebat juga ya. Seluruh tubuh Sari membeku. Saya tidak mengerti apa maksud Anda. Jangan pura-pura. Hari itu saya ada di gang itu. Suara Diana berubah dingin. Saya melihat semuanya. Anda meninggalkan ibu mertua Anda dan kabur. Ibu mertua yang Anda buang di jalanan yang dingin itu, sudah saya bawa ke tempat yang aman. Napas Sari tercekat. Ibu. Jadi di mana beliau sekarang? Ternyata Anda masih peduli ya. Diana tertawa sinis. Tolong beritahu saya, kumohon. Hahaha, lucu sekali. Dulu Anda membuangnya, sekarang. Suara Diana penuh ejekan. Besok kita bertemu dan bicara. Datang sendiri. Di mana? Nanti saya kirim lokasinya.
Dan jangan pernah bilang pada polisi. Demi keselamatan ibu mertua Anda. Telepon ditutup. Sebuah pesan masuk. Besok jam 2 siang, parkiran belakang Taman Kota, datang sendiri. Nyawa ibu mertua Anda taruhannya. Sari menjatuhkan ponselnya. Diana yang membawa ibu mertuanya. Semuanya berjalan sesuai rencana di telapak tangan Diana. Keesokan paginya, suara Budi terdengar dari arah pintu depan. Sari, polisi membawa rekaman CCTV. Keluar. Sari mengambil ponsel yang jatuh di lantai dan bangkit dengan kaki gemetar. Pesan dari Diana masih tertera di layar. Besok jam 2 siang, parkiran belakang Taman Kota, datang sendiri. Sari buru-buru menghapus pesan itu dan pergi ke ruang tengah. Budi masuk bersama 2 orang polisi, salah satunya membawa tablet. Silakan duduk, Bu. Polisi muda itu mempersilakan Sari duduk di sofa. Hasil analisis CCTV hari ini sudah keluar. Tolong lihat video ini. Polisi itu menyalakan layar tablet. Di layar, terlihat sosok berhoodie, meskipun buram, keluar dari gang. Dilihat dari waktunya, ini sekitar 20 menit setelah ibu mertua Anda hilang. Jantung Sari berdebar, tetapi ia merasa sedikit lega. Sosoknya sendiri tidak terekam. Apakah Anda kenal orang ini? Saya tidak tahu. Sari menjawab dengan susah payah. Hoodie-nya menutupi wajahnya, jadi sulit diidentifikasi. Tapi dari postur tubuhnya, sepertinya wanita muda. Polisi itu memperbesar gambar. Budi menatap layar dengan saksama. Apa ada orang yang kamu kenal memakai hoodie seperti ini? Budi bertanya pada Sari. Aku tidak tahu. Sari menggelengkan kepala. Tetapi ada yang aneh, polisi yang lebih tua angkat bicara. Orang ini mendorong kursi roda ibu mertua Anda dan memasukkannya ke dalam mobil. Napas Sari terseka. Nomor plat mobilnya teridentifikasi? Tanya Budi. Tertutup sebagian, hanya terlihat beberapa angka. Kami harus terus menyelidikinya. Apa ada hubungannya dengan ibu saya? Kemungkinan besar. Waktunya terlalu cocok. Polisi itu menutup tabletnya. Kami akan merilis video ini ke media untuk mencari saksi. Wajah Sari memucat. Lakukan saja, Pak. Mungkin akan ada saksi lain yang muncul. Lalu, apa ibu saya bisa ditemukan lebih cepat? Tanya Sari dengan suara gemetar. Kami harap begitu. Setelah polisi pergi, Budi menatap Sari. Kamu tidak apa-apa? Apanya? Akhir-akhir ini kamu sangat aneh. Apa karena masalah ibu? Tatapan Budi penuh curiga. Tentu saja. Ibu hilang. Bagaimana bisa aku tidak cemas? Tapi kecemasanmu berbeda. Seperti kamu menyembunyikan sesuatu. Budi mendekati Sari. Ada yang kamu sembunyikan dariku, kan? Tidak ada. Baiklah. Aku mau keluar sebentar. Ucap Budi sambil memakai jaketnya. Kemana? Aku mau menyusuri jalan yang ibu lewati. Ucap Budi sambil memakai sepatunya. Kenapa? Polisi kan sudah mencari di sana. Tetap saja, siapa tahu. Aku harus melihatnya sendiri agar tenang. Suara Budi terdengar khawatir. Iya, aku harus ke sana. Siapa tahu ada petunjuk lain. Budi membuka pintu. Mau ikut? Tidak. Kamu di rumah saja. Siapa tahu ibu menelepon. Budi berhenti sejenak. Kalau ibu pulang, langsung telpon aku ya. Iya, baiklah. Pintu tertutup dan Sari sendirian. Dari jendela, Sari melihat Budi berjalan ke arah gang. Dia benar-benar pergi mencari? Sari bergumam. Dadanya terasa semakin berat. Ia tahu Budi tidak akan menemukan apa-apa di gang itu. Setelah Budi pergi, bel pintu berbunyi. Rina, teman Sari dan rekan kerja Budi, datang. Sari, ada hal penting yang mau aku bicarakan. Sekarang, ini tentang Diana. Sangat penting. Sari membukakan pintu dan Rina masuk. Ekspresinya serius. Sari, wajahmu kacau sekali. Tidak tidur semalaman ya? Tidak bisa tidur. Pantas saja. Pasti berat sekali karena masalah ibu mertuamu. Duduk di ruang tengah, Rina mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Sari, sepertinya kamu harus melihat ini. Rina menyerahkan amplop itu pada Sari. Apa ini? Data tentang Diana. Ada fakta yang sangat mengejutkan.
Sari membuka amplop dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Salinan artikel koran dan putusan pengadilan. Ini apa? Masa lalu Diana. Aku jelaskan sambil kamu baca. Sari membaca artikel itu. Diana Sari. Terdakwa kasus penipuan investasi. 3 tahun lalu, dia terlibat sebagai kaki tangan dalam kasus penipuan investasi. Untungnya hanya divonis percobaan. Benarkah? Bagaimana kamu bisa mendapatkan data ini? Temanku kerja di perusahaan pengecekan kredit. Aku minta tolong padanya, dan hasilnya ternyata serius. Rina menunjuk ke dokumen berikutnya. Tapi ada yang lebih parah. Diana mendekati Budi bukan karena suka. Ini semua sudah direncanakan. Apa maksudmu? Dia mengincar harta keluarga Budi. Wajah Sari menegang. Bagaimana kamu tahu? Ada teman dekatku di tim Diana. Dia yang mendengar ceritanya. Rina merendahkan suaranya. Diana sering membual kalau ibu mertua Budi punya banyak properti. Apartemen di Menteng, beberapa ruko. Dan dia tahu persis kalau semua harta itu akan jatuh ke tangan Budi setelah ibunya meninggal. Sari membuka kembali dokumen-dokumen itu. Tangannya gemetar. Wanita ini benar-benar. Bukan itu saja. Ada yang lebih mengerikan. Rina mengeluarkan sebuah alat perekam kecil dari tasnya. Dengarkan ini. Benar-benar gila. Rina memutar rekaman itu. Terdengar suara seorang wanita. Kalau saja Ibu Budi tidak ada, semua akan lebih mudah. Suara wanita lain menyahut. Lalu mau bagaimana? Hanya masalah waktu. Toh usianya sudah tua dan badannya sakit-sakitan. Suara wanita pertama terdengar dingin. Tapi kan ada menantunya. Wanita itu bukan masalah. Dia hanya ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Polos, jadi lebih mudah. Sari memberi isyarat agar Rina mematikan rekaman itu. Ia tidak mau mendengarnya lagi. Kapan ini direkam? Sekitar seminggu yang lalu. Aku tidak sengaja mendengarnya bicara di telepon di toilet kantor. Rina memasukkan kembali alat perekam ke tasnya. Sari. Wanita ini sangat berbahaya. Dia benar-benar seorang kriminal berencana. Benar-benar wanita berbahaya. Gumam Sari. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Rina semakin merendahkan suaranya. Diana akhir-akhir ini sangat tertarik dengan kasus hilangnya ibu mertuamu. Wajah Sari memucat. Rekan kerjanya itu tidak sengaja mendengar telepon Diana. Dia terus bertanya pada seseorang, bagaimana penyelidikan polisi? Ada perkembangan baru? Seperti itu. Bertanya pada siapa? Itu dia tidak tahu. Tapi Diana tahu detail sekali tentang hilangnya ibu mertuamu. Jantung Sari berdebar kencang. Kenapa begitu? Menurutku, dia ada hubungannya dengan ini. Rina menatap Sari dengan cemas. Ada hubungannya? Aku tidak tahu. Tapi jelas mencurigakan. Kenapa dia begitu peduli dengan urusan keluarga orang lain? Rina memegang tangan Sari. Sari, apa? Ada hal lain yang kamu tahu tentang masalah ibu mertuamu? Sari tidak bisa menjawab pertanyaan Rina. Ia terdiam cukup lama, hatinya berkonflik. Setelah beberapa saat, ia perlahan membuka mulut. Rina, seandainya seseorang berada dalam situasi yang sangat putus asa, menurutmu pilihan apa yang bisa ia ambil? Suara Sari bergetar. Rina menatap Sari lekat-lekat. Apa maksudmu? Hanya penasaran. Sari, kamu percaya padaku, kan? Apapun masalahnya, ceritakan padaku. Aku akan bantu. Ucap Rina sambil berdiri mengambil tasnya. Terima kasih, Rina. Ini sangat membantu. Aku hubungi lagi nanti ya, Sari. Setelah Rina pergi, Sari duduk sendirian di ruang tengah, menatap kembali dokumen-dokumen itu. Rencana Diana terasa semakin jelas. Setelah Rina pulang, Sari berjalan ke kamar ibu mertuanya. Saat Sari pergi, polisi bersama Budi telah menggeledah kamar itu, dan jejaknya masih tersisa. Pintu lemari terbuka, laci-laci setengah keluar. Sari menatap sekeliling kamar. Tempat tidur tempat ibu mertuanya berbaring, meja dengan botol obat, semuanya masih seperti semula. Saat hendak merapikan laci di samping tempat tidur, ia melihat laci paling bawah keluar sepenuhnya.
Ketika mencoba memasukkannya kembali, ada sesuatu yang mengganjal. Sari merogoh ke dalam dan menemukan sebuah kantong plastik terselip di belakang laci. Sepertinya terlewat oleh polisi. Saat membuka kantong itu, di dalamnya ada buku tabungan dan beberapa dokumen. Sepertinya disembunyikan oleh ibu mertuanya. Yang pertama adalah buku tabungan atas nama ibu mertuanya. Di sampulnya tertulis Wati Subroto. Saat Sari membukanya, ia terkejut. Saldonya lebih dari 1,2 miliar rupiah. Uang sebanyak ini, tetapi yang lebih mengejutkan adalah riwayat transaksinya. Selama 6 bulan terakhir, sejumlah besar uang terus ditarik. Penarikan Budi Santoso rupiah, Rp50.000. Penarikan Budi Santoso, Rp30.000. Penarikan Budi Santoso rupiah, Rp200.000. Semuanya ditarik oleh Budi. Budi mengambil uang dari rekening ibu. Tangan Sari bergetar. Dokumen berikutnya lebih mengejutkan lagi. Sebuah memo tulisan tangan ibu mertuanya. Budi mengambil uang dari rekeningku. Awalnya kupikir ada keperluan mendesak, tapi terlalu sering dan terlalu banyak. Sepertinya karena wanita bernama Diana itu. Aku merasa sangat bersalah pada Sari, tidak tahu harus bagaimana. Tanggal memo itu sebulan yang lalu. Sari terus memeriksa dokumen-dokumen itu. Berikutnya adalah laporan penggunaan rekening dari bank. Rincian penggunaan kartu kredit ibu mertuanya oleh Budi. Pembayaran hotel mewah Rp12.000. Pembayaran butik merek ternama Rp8.000. Cicilan mobil Rp33.000. Leng. Semua sepertinya pengeluaran untuk Diana. Beraninya dia. Sari gemetar karena marah. Budi memanfaatkan kondisi ibu mertuanya yang tidak bisa memeriksa sendiri untuk mengambil uangnya. Dan uang itu digunakan untuk berselingkuh dengan Diana. Sari terus mencari, dan lebih banyak bukti muncul. Ada juga dokumen pinjaman atas nama ibu mertuanya yang diajukan oleh Budi, pinjaman sebesar 300 juta rupiah. Tujuannya, modal usaha, tetapi jelas uang itu diberikan pada Diana. Sampai 300 juta? Sari mencoba menghitung berapa banyak uang yang telah diambil Budi. Uang tunai dari rekening 300 juta, penggunaan kartu 100 juta, pinjaman 300 juta, total lebih dari 700 juta rupiah. Seluruh kekayaan ibu mertuanya perlahan-lahan terkuras. Saat itu, sebuah memo terakhir dari ibu mertuanya menarik perhatiannya. Budi, ibu tahu kamu menggunakan uang ibu untuk berselingkuh dengan wanita bernama Diana itu. Selama 6 bulan terakhir kamu mengambil banyak uang untuk diberikan padanya. Biaya hotel, hadiah, bahkan mobil. Apa kamu pikir ibu tidak tahu karena lumpuh? Laporan rekening dari bank datang semua. Ibu juga tahu kamu diam-diam menggunakan kartu ibu dan mengambil pinjaman 300 juta atas nama ibu. Alasan ibu diam selama ini adalah karena ibu memikirkan luka yang akan diterima Sari. Anak baik ini sudah berkorban merawat ibu selama 3 tahun, sementara kamu menggunakan uang itu untuk selingkuh. Ibu merasa sangat malu. Sari, maafkan ibu. Alasan ibu bersikap dingin padamu selama ini adalah karena ibu terlalu malu dengan perbuatan anakku. Setiap kali melihatmu, ibu merasa bersalah, jadi ibu pikir lebih baik bersikap kejam. Agar nanti jika kamu dan Budi berpisah, kamu bisa pergi dengan bebas dan tenang karena sudah membenci ibu sejak sekarang. Ibu tidak punya keberanian untuk memberitahumu bahwa Budi berselingkuh dengan uang ibu. Maafkan ibu karena tidak bisa melindungimu. Budi, ibu sendiri yang akan menyelesaikan semua ini. Berhenti memberikan uang pada Diana dan berhenti selingkuh. Sari, jika ibu tidak bisa memberikan surat ini langsung padamu, gunakan dokumen-dokumen ini untuk menuntut Diana. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ketahuilah bahwa sikap dinginku adalah karena rasa bersalah. Sari tidak bisa menahan air matanya lagi. Ibu mertuanya, hingga akhir, masih mengkhawatirkannya. Saat itu, terdengar suara kunci pintu dari depan. Budi sudah pulang. Sari buru-buru memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam kantong plastik dan menyembunyikannya di balik bajunya. Buku tabungan ia kembalikan ke belakang laci. Budi membuka pintu kamar dan masuk. Sedang apa? Budi bertanya sambil melihat sekeliling. Sedang merapikan kamar ibu. Jawab Sari sambil berdiri. Tatapan Budi menjadi tajam.
Merapikan? Apa? Barang-barang yang diberantakan polisi. Jawab Sari senatural mungkin. Apa kamu menemukan sesuatu yang aneh? Budi mendekati Sari. Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Sari menggelengkan kepala. Penaka? Budi memeriksa laci satu persatu. Sungguh. Sari merasa tegang, menyadari dokumen yang disembunyikan di balik bajunya. Budi memeriksa sampai ke bawah tempat tidur, lalu terlihat lega. Oh, kalau begitu, tidak apa-apa. Budi hendak keluar kamar, lalu berhenti. Oh ya, Sari. Iya? Apa kamu pernah melihat buku tabungan ibu, atau semacamnya? Jantung Sari serasa berhenti berdetak. Buku tabungan apa? Hanya. Sepertinya aku harus mulai mengurus aset ibu. Ibu bahkan belum ditemukan. Kenapa sudah bicara soal aset? Sari menimpali dengan tajam. Budi terkejut sejenak, tetapi segera berpura-pura tenang. Hanya untuk berjaga-jaga. Setelah Budi keluar, jantung Sari berdebar kencang. Sekarang di tangannya ada bukti kunci untuk menghancurkan Budi dan Diana sepenuhnya. Ia harus menepati wasiat terakhir ibu mertuanya. Pukul 2 siang, di parkiran belakang taman kota. Sari duduk di bangku, menunggu Diana. Di balik bajunya, tersimpan dokumen-dokumen bukti yang ditinggalkan ibu mertuanya. 15 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam masuk ke parkiran. Diana turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam. Sudah menunggu ya? Diana duduk di depan Sari dengan senyum santai. Di mana ibu mertua saya? Tanya Sari dengan suara gemetar. Sabar, kita bicara dulu. Diana mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Ibu mertuanya terbaring di tempat tidur di sebuah kamar kumuh. Di mana ibu? Tenang saja. Beliau aman bersama saya. Diana menyimpan ponselnya, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Sederhana, ceraikan Budi. Diana mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Saya sudah dapat tanda tangan dari Budi. Anda tinggal tanda tangan saja. Sari melihat dokumen itu, surat perjanjian cerai. Gila, Anda gila. Gila? Orang yang membuang ibu mertuanya di jalanan tidak pantas berkata begitu. Suara Diana berubah dingin. Budi sudah menjadi milik saya. Anda hanya penghalang. Anda pikir semua akan semudah itu? Sari mengangkat kepalanya. Tentu saja mudah. Saya punya video CCTV saat Anda meninggalkan ibu mertua Anda. Diana mengeluarkan ponsel lain. Kalau ini saya serahkan ke polisi, hidup Anda tamat. Sari terdiam cukup lama. Baiklah, pilihan yang cerdas. Diana tersenyum puas. Tapi saya juga punya syarat. Sari mengeluarkan dokumen dari balik bajunya. Lihat ini dulu. Sari memberikan surat dari ibu mertuanya pada Diana. Saat Diana membacanya, ekspresinya menegang. Ini, apa ini? Ibu mertua saya tahu semua perbuatan kalian. Sari mengeluarkan salinan buku tabungan dan riwayat transaksi, 700 juta rupiah. Uang yang Budi berikan pada Anda dari uang ibunya, kan? Wajah Diana memucat. Dan ini juga. Sari mengeluarkan data masa lalu Diana yang diberikan Rina. Ternyata Anda punya catatan kriminal penipuan juga ya. Diana mencoba merebut dokumen itu, tetapi Sari menghindar. Ini hanya salinan. Aslinya ada di tempat lain. Dasar rubah betina. Diana menggeretakkan giginya. Sekarang pilih. Beritahu lokasi ibu mertua saya dan menghilang dengan tenang, atau silakan pergi ke kantor polisi sendiri. Suara Sari terdengar tegas. Anda juga akan ditangkap karena menelantarkan orang tua. Saya tidak peduli. Saya sudah siap. Sari mengangkat ponselnya. Tinggal tekan 112 dan selesai. Diana menatap Sari tajam cukup lama, lalu menghela napas. Ibu mertuamu itu benar-benar alot ya? Di mana ibu mertua saya? 10 menit dari sini, di sebuah kamar kos. Saya akan tuliskan alamat dan kode pintunya. Diana menuliskan alamat dan kode pintu. Meskipun ini berakhir, Budi tetap akan menjadi milikku. Itu urusan Budi yang memutuskan. Ucap Sari sambil berdiri. Dan Diana. Apa? Bukti-bukti ini, besok akan saya serahkan ke polisi. Wajah Diana menegang. Beraninya kamu. Ini harga yang harus kalian bayar, karena telah mengancam saya dan ibu mertua saya.
Sari berbalik dan berjalan pergi. Diana hanya bisa berdiri di tempat, mengepalkan tangannya. Kos-kosan Pelita, lantai 2, kamar 203. Saat Sari membuka pintu, ibu mertuanya sedang terbaring di tempat tidur. Ibu. Sari berlari hendak memeluknya, tetapi ibu mertuanya memalingkan wajah. Untuk apa kamu kesini? Suara ibu mertuanya bergetar. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Apa ibu sebegitu beratnya menjadi beban untukmu? Apa kamu begitu berharap ibu lenyap? Bukan, Bu. Bukan begitu. Sari berlutut. Lalu apa? Apa kamu pikir dengan tubuh seperti ini, aku bisa mendorong kursi roda pulang sendiri? Suara ibu mertuanya penuh amarah. Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Sari menunduk dan menangis. Apa cukup dengan maaf? Aku menunggu di gang yang dingin itu, ketakutan, berharap kamu akan kembali menjemputku. Ibu mertuanya menatap Sari tajam. Lalu aku diseret oleh orang tak dikenal dan disekap di sini sampai sekarang. Sari tidak bisa mengangkat kepalanya karena rasa bersalah. Ibu, kamu juga sudah lelah padaku, kan? Jujur saja. Ibu mertuanya menghela napas. Anak muda merawat orang tua sepertiku, salahku sendiri menahanmu selama ini. Bukan begitu, Bu. Sari mengangkat kepalanya. Kenapa ibu tidak bilang bahwa Mas Budi mengambil banyak uang untuk wanita itu? Saya sudah membaca surat ibu. Ekspresi ibu mertuanya berubah kaget. Surat? Semua bukti yang ibu tinggalkan. Penggelapan dana oleh Mas Budi, identitas wanita bernama Diana itu, saya tahu semuanya. Sari menunjukkan dokumen-dokumen itu. Dan saya juga tahu kenapa ibu bersikap begitu dingin pada saya. Sekarang saya mengerti. Ibu mertuanya melihat dokumen itu, lalu menangis. Sari, ibu juga pasti berat, kan? Melihat anak sendiri berbuat seperti itu, bagaimana bisa memberitahu menantunya? Sari memegang tangan ibu mertuanya. Karena merasa bersalah, ibu jadi bersikap lebih kejam, kan? Ibu mertuanya menggenggam tangan Sari erat. Maafkan ibu, Sari. Saya juga minta maaf, Bu, karena telah meninggalkan ibu dan kabur. Keduanya saling berpelukan dan menangis. Malam itu, saat kembali ke rumah, Budi sudah menunggu. Ibu. Budi berlari ke arah ibunya, tetapi ibunya menolaknya dengan dingin. Beraninya kamu muncul di hadapanku. Ibu, ini salah paham. Salah paham. Mengambil 700 juta uangku diam-diam dan memberikannya pada pelacur itu kau sebut salah paham. Wajah Budi menegang. Bagaimana ibu? Aku tahu semuanya. Memiliki anak sepertimu adalah aib bagiku. Ibu mertuanya memutar kursi rodanya dan masuk ke kamar. Sari, tolong jelaskan. Budi mendekati Sari. Apa yang perlu dijelaskan? Anda berselingkuh dengan uang ibu, Anda lebih tahu daripada saya. Kamu tahu semuanya? Sari, aku benar-benar minta maaf. Tapi ada alasannya. Alasan? Alasan apa yang membuat Anda menipuku selama 6 bulan dan mengambil 700 juta rupiah? Suara Sari menajam. Sari, ayo kita bicara lagi. Bicara? Hanya ada satu hal yang perlu dibicarakan, yaitu perceraian. Ucap Sari dengan tegas. Saya tidak mau lagi hidup seperti ini dengan Anda. Budi terdiam cukup lama, lalu mengangguk. Baiklah, aku salah. 3 bulan kemudian, perceraian mereka disahkan di pengadilan. Budi divonis 2 tahun penjara atas kasus penggelapan dalam keluarga. Diana divonis 3 tahun penjara atas kasus penyekapan, pengancaman, dan turut serta dalam penipuan. Setelah semuanya berakhir, Sari pindah ke sebuah apartemen kecil bersama ibu mertuanya. Mereka memutuskan untuk hidup tenang dengan sisa harta ibu mertuanya. Sari, kamu tidak menyesal? Tanya ibu mertuanya saat makan malam. Menyesal apa, Bu? Karena kamu jadi bercerai. Bukan karena ibu, ini pilihan saya. Sari meletakkan lauk di piring ibu mertuanya. Tetap saja, anak muda sepertimu pasti sulit hidup sendiri. Aku tidak sendiri, Bu. Kan ada ibu. Ibu mertuanya memegang tangan Sari. Terima kasih, Sari. Saya yang berterima kasih, Bu. Karena telah membuat saya mengerti arti keluarga yang sesungguhnya. Di luar jendela, salju turun.
Tapi kali ini, tidak terasa dingin. Sari telah melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, tetapi kesalahan itu pada akhirnya membawanya menemukan kebenaran. Meskipun situasinya tidak sempurna, kini mereka bisa memulai hubungan yang nyata tanpa kebohongan. Keluarga baru Sari dan ibu mertuanya telah dimulai. 2 tahun kemudian, Sari bekerja di sebuah panti reda, merawat para lansia penderita demensia. Ibu mertuanya, berkat rehabilitasi yang tekun, sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Sari, hati-hati bekerja ya, ucap ibu mertuanya saat mengantar Sari berangkat. Iya, Bu. Nanti malam saya usahakan pulang cepat. Pelan-pelan saja. Ibu mau nonton sinetron sama Nenek Dono. Ibu mertuanya kini sudah akrab dengan para lansia di lingkungan sekitar. Di panti, Sari sedang membantu seorang nenek di kursi roda makan. Nenek, makan pelan-pelan ya. Terima kasih, Sari. Andai aku punya menantu sepertimu. Mendengar ucapan nenek itu, Sari tersenyum pahit. Saat makan siang, Mita, rekan kerjanya, mendekati Sari. Sari, bagaimana kalau Kencan buta hari ini? Orangnya baik sekali, loh. Aku belum kepikiran, Mit. Sampai kapan mau begini terus? Ibu mertuamu juga menyuruhmu menikah lagi kan? Sari menggeleng. Aku nyaman seperti ini. Berdua dengan ibu saja sudah cukup. Saat itu, terjadi keributan di lobi panti. Seseorang berteriak-teriak. Saat Sari keluar, Budi berdiri di sana. Mantan suaminya, yang baru ia lihat lagi setelah 2 tahun. Sari. Budi berlari ke arah Sari. Anda sedang apa di sini? Tanya Sari dengan suara dingin. Bagaimana kabar ibu? Bukan urusan Anda. Sari, aku benar-benar sudah introspeksi. Tidak bisakah kita memulai lagi? Suara Budi terdengar memohon. Oh, Anda sudah bebas ya? Baiklah. Sari, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Mas Budi. Sari memotong perkataan Budi. Urusan kita sudah selesai di pengadilan 2 tahun lalu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tapi, dan jangan pernah hubungi ibu, sekarang, saya yang akan melindunginya. Sari berbalik dan masuk ke dalam panti. Budi berdiri di tempat itu cukup lama, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Sore harinya, saat Sari pulang, ibu mertuanya sedang menyiram bunga di balkon. Ibu, bahaya. Biar saya saja. Tidak apa-apa. Sekarang aku sudah bisa sendiri, ucap ibu mertuanya sambil tersenyum. Hari ini Budi datang, kan? Sari terkejut. Bagaimana ibu tahu? Tadi Pak RT telepon. Katanya dia membuat keributan. Ibu mertuanya menghela napas. Dia bilang apa? Tidak ada yang penting. Saya suruh pergi saja. Maafkan ibu, Sari, karena anakku. Ini bukan salah ibu. Sari duduk di samping ibu mertuanya. Sari. Iya, Bu? Apa? Kamu masih mencintai Budi? Sari berpikir sejenak. Saya tidak tahu, Bu. Bahkan saya tidak yakin apakah dulu pernah mencintainya. Kalau begitu, sudahlah. Ibu mertuanya memegang tangan Sari. Sekarang, yang penting kamu bahagia. Saya bahagia sekarang, bersama ibu. Tetap saja, suatu saat nanti kamu harus bertemu orang baru. Ibu mertuanya mengelus kepala Sari. Nanti saja dipikirkan, Bu. Malam itu, Sari sedang menatap bintang di balkon. Ibu mertuanya sudah tidur. Ia teringat hari itu, 2 tahun yang lalu. Gang tempat ia meninggalkan ibu mertuanya dan berlari. Keputusasaan dan amarah saat itu. Tetapi sekarang, ia tidak menyesal. Tanpa pilihan itu, ia tidak akan pernah tahu kebenarannya, dan tidak akan bisa membangun keluarga yang sesungguhnya. Bagaimana cerita hari ini, para pendengar? Jika ada yang mendengarkan sampai akhir, tolong tinggalkan komentar selesai mendengarkan. Kami akan kembali dengan kisah yang lebih baik. Semoga hari Anda selalu damai. Terima kasih.